Kemudian terkait dengan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi. Terhadap tahanan atau narapidana risiko tinggi diberikan pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil litmas yang disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan pada Bapas dan atau instansi terkait. Pelayanan atau pembinaan khusus sebagaimana dimaksud meliputi penempatan dalam tempat tertentu dan pemberian program pelayanan atau pembinaan yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Kemudian terkait dengan pembimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan ini meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pembimbingan tersebut dilakukan melalui tahapan penerimaan klien, pemberian program, dan pengakhiran. Pendampingan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan pelindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap pra-adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan. Adapun pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi klien. Adapun pengawasan digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan mengenai pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien sebagaimana dimaksud juga berlaku terhadap klien yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa, dan pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga bagi anak. Pembimbingan terhadap klien ini berakhir karena telah selesai menjalani masa pembimbingan kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau putusan menteri atau pimpinan lembaga. Karena meninggal dunia, dicabut pembimbingan kemasyarakatan karena melanggar persyaratan pembimbingan kemasyarakatan. Kemudian terkait dengan perawatan. Perawatan terhadap tahanan, anak narapidana, dan anak binaan dilaksanakan oleh Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA. Perawatan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya terkait dengan pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan dilakukan di Rutan dan Lapas dan juga dapat dilakukan di tempat lain. Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud terdiri atas pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Pencegahan merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan di Rutan dan Lapas, petugas pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Adapun penindakan merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melakukan penindakan di Rutan dan Lapas, petugas pemasyarakatan berwenang untuk mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana yaitu berupa penempatan dalam sel, pengasingan paling lama 12 hari, dan atau penundaan atau pembatasan hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Selain itu juga penundaan atau pembatasan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana wajib memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib rutan dan lapas. Kemudian pengamatan. Penyelenggaraan pengamatan dilakukan di LPAS dan LPKA dan dapat dilakukan di tempat lain. Pengamatan ini sendiri terdiri atas pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan. Pengamatan berupa pencegahan merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan di LPAS dan LPKA, petugas pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Adapun pengamatan dalam bentuk penegakan disiplin di LPAS dan LPKA, petugas pemasyarakatan berwenang untuk mengamankan barang terlarang dan menjatuhkan disiplin. Tindakan disiplin bagi anak dan anak binaan berupa peringatan atau teguran, permintaan maaf secara lisan atau tertulis, membersihkan lingkungan, dan tindakan disiplin sesuai kesepakatan bersama antara anak atau anak binaan dengan petugas pemasyarakatan. Dalam menjatuhkan tindakan disiplin kepada anak dan anak binaan, petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan anak dan anak binaan secara adil, mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LPAS dan LPKA, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya wajib menghormati hak asasi tahanan, anak dan warga binaan, serta wajib berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Sahabatku semua, demikian tentang pemasyarakatan bagian 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.